Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku para pecinta Al-Quran, menginspirasi kita sekalian surat Hud ayat 81. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qalu ya Lutu inna rusul rabbika lan yasilu ilaik fa asri bi ahlika bi qit'in minal laili wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musiduha ma asabahum inna maw'idahumus subh alaysa subhu biqarib. Ayat ini menceritakan kisah Nabi Lut alaihi salam yang mendapatkan tamu beberapa malaikat yang menjelma menjadi manusia, tetapi karakter kaumnya yang menyimpang dari hukum Allah subhanahu wa ta'ala, bukannya memuliakan tamu tetapi mengejar-ngejar mereka untuk melampiaskan nafsu mereka yang terbiasa dengan hubungan sesama jenis, termasuk di dalamnya istri Nabiullah Lut alaihi salam yang mendukung mereka. Maka akhir yang tragis terjadi pada pasangan suami istri ini ketika Nabi Lut alaihi salam bersama orang-orang yang beriman disuruh untuk meninggalkan perkampungan itu. Dan Allah sampaikan, alaysa subhu biqarib, batasnya sudah sangat dekat. Bisa dirasakan saudaraku sekalian dalam rumah tangga ketika harus meninggalkan seseorang yang selama ini telah bergaul baik dengan kita, bergaul siang malam, tidur satu ranjang, tetapi harus berpisah. Sungguh sesuatu yang sangat pilu. Tetapi saudaraku sekalian, mengambil inspirasi dari ayat ini, kalau toh bahtera rumah tangga itu harus kandas di tengah jalan, maka beberapa hal yang harus menginspirasi kita juga agar perpisahan itu betul-betul mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Yang jelas, perceraian bukan sesuatu yang diinginkan oleh setiap pasangan. Bahkan perceraian tidak diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Abghadul halali indallahi at-talaq. Sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah perceraian ini. Maka sebisa mungkin ini dihindari. Tapi kalau toh kemudian harus terjadi, maka yang penting happy ending. Yang pertama saudara sekalian, harus dipastikan bahwa masalahnya adalah masalah yang prinsip, bukan masalah yang sepele. Kita pahami bersama-sama bahwa perceraian ini adalah skenario setan. Ini adalah tingkah laku iblis untuk memisahkan pasangan yang hidup dalam kebaikan. Yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Di surat Al-Baqarah ayat 102, Allah mengisahkan bagaimana syaitan itu berusaha untuk memisahkan antara suami dan istrinya dengan berbagai macam cara, termasuk melalui sarana sihir. Bahkan kemudian dalam hadis yang lainnya, iblis memarahi anak buahnya yang tidak mampu memisahkan antara suami dan istri, dan sebaliknya dia mengapresiasi dengan apresiasi yang setinggi-tingginya ketika ada syaitan yang berhasil memisahkan antara suami dan istri. Maka ketika ada permasalahan, segera sadar ini adalah jebakan-jebakan syaitan. Segera menghindar, segera diselesaikan agar kita terhindar dari bujuk rayu syaitan. Yang kedua, komunikasi yang baik. Yakini bahwa setiap permasalahan ada solusi. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kuncinya adalah komunikasi yang baik. Suami dan istri yang sudah hidup sekian lama tentunya akan saling memahami bagaimana tipe suaminya, bagaimana model istrinya kalau sedang emosi, bagaimana cara mendekatinya. Ini harus menjadi sesuatu yang sangat-sangat difahami.
Karena kemarin kita sampaikan prinsip rumah tangga itu adalah saling mengenal, saling memahami. Maka setelah sekian lama bersama-sama harus betul-betul paham. Jangan sekedar emosi sesaat. Ada apa-apa sedikit kemudian marah, apa-apa sedikit marah. Kalau istrinya marah, pasangannya marah juga harus tahu. Oh, ini triknya seperti ini. Komunikasikan yang baik, jangan memendam masalah, jangan mengulur-ulur waktu penyelesaian masalah, karena semakin cepat masalah diselesaikan, semakin terhindar pula kita dengan permasalahan yang lebih besar. Kalau kemudian masalah itu tidak juga selesai, maka Allah memberikan bimbingan kepada kita sekalian. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha iyurida islahi wafiqillahu bainahuma. Di surat An-Nisa ayat 35 Allah sampaikan ada mediator dari pihak suami dan dari pihak istri. Kuncinya cari mediator adalah bukan provokator. Cari orang-orang yang betul-betul paham dengan masalahnya dan orang-orang yang bersemangat untuk mendamaikan. Bukan orang yang ingin memisahkan atau bukan orang yang tidak paham terhadap masalah, yang justru akan menimbulkan semakin runcingnya permasalahan itu. Yang ketiga, saudaraku sekalian, pastikan bahwa tidak ada lagi solusi selain dari perpisahan itu. Selama masih ada solusi atau mungkin bersabar, maka tempuhlah itu. Mengalah tidak masalah. Ada seorang ulama yang begitu panjangnya umurnya digunakan untuk melayani istrinya yang sakit. Jadi tidak menjadikan sakitnya istrinya sebagai sebuah masalah. Dilayani dan itu kemudian diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkataannya begitu membekas di hati umat. Ya subhanallah. Kalau kemudian kita melihat satu masalah dilihat dari sudut pandang yang tepat, maka akan memunculkan sebuah kemuliaan, sebuah kebaikan demi kebaikan. Tetapi kalau memang terpaksa tidak ada solusi, melangkah dalam proses perpisahan itu, awalilah dengan niat yang baik. Bukankah Rasulullah yang menyampaikan innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Semua hal tergantung kepada niat. Kalau awal pernikahan diniati dengan baik, maka usahakanlah bahwa perpisahan itu juga diniati dengan penuh kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat, saudaraku sekalian, proses pernikahan itu juga harus dilakukan di atas hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Niatan yang sudah lurus tadi harus diikuti dengan berbagai macam tingkah laku yang baik. Ketika terjadi persidangan, maka yang keluar adalah kata-kata yang baik. Ketika terjadi mediasi, yang ada adalah niatan-niatan yang baik. Bahkan ketika sudah harus memutuskan berpisah, maka berpisahlah dengan cara yang baik. Fa idza balagna ajalahunna fa'amsikuhunna bima'rufin aw fariquhunna bima'rufin. Terus bertahan dalam rumah tangga dengan cara yang baik atau berpisah pula dengan cara-cara yang baik. Itu pula yang disampaikan oleh Allah di juz 2 di surat Al-Baqarah ketika Allah banyak menjelaskan tentang ayat-ayat tentang tolak. Maka Allah wanti-wanti kepada kita, tilka hududullah wa may yata'adda hududallahi faqad dzalama nafsah. Hukum-hukum Allah ini harus ditegakkan. Tidak ada yang terzalimi, tidak ada yang terlantar dari anak-anaknya. Semuanya berdasarkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam proses perceraian itu sesungguhnya kita sedang meniti jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kelima, selanjutnya adalah menginspirasi kita sekalian. Kalau toh kemudian ada yang kecewa, itu wajar. Ada yang malu, itu biasa.
Tapi harus kita pahami pula bahwa sesungguhnya kejadian ini adalah bagian dari skenario takdir Allah Subhanahu wa taala kepada diri hambanya. Maka kalau difahami seperti ini, yang dipegangi adalah ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Semua yang terjadi di muka bumi ini, semua yang dialami dalam diri kita, semuanya sudah tercatat oleh Allah di Lauhil Mahfuz sebelum kita semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmahnya saudaraku sekalian? Ketika yang terjadi sebuah kegembiraan, agar kita tidak mudah lupa diri. Sebaliknya, ketika yang terjadi adalah sebuah kesedihan, sebuah kekecewaan, kita faham, kita sadar bahwa ini sudah ditakdirkan oleh Allah, kita hanya menjalani saja, maka tidak akan muncul rasa putus asa yang menjadikan seseorang itu kemudian jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terjadi sudahlah terjadi. Bagi kita yang terpenting adalah masa depan. Bagaimana melanjutkan kehidupan ini? Bagaimana mengawal masa depan anak-anak agar mereka menjadi tabungan amal kesolehan, amal baik kita, hingga mengantarkan kita menuju Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi yang terbaik, dalam kondisi ridho dan diridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.